Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu hormatan Ibu Sohihatul Mawaddah MPI selaku dosen pembimbing lapangan KKN Register 75 yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Rubai yang kita tunggu-tunggu ma'idul hasanahnya. Tidak lupa teman-teman panitia yang telah mensukseskan acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema meneladani akhlak Rasulullah untuk mewujudkan generasi muda Indonesia yang unggul. Kedua kalinya, sholawat beserta salam kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, mau'idul hasanah. Acara yang kelima, penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, bukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab dapat memperlancar acara pada pagi hari ini. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Indi Husnia. Kepada Saudari Indi Husnia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun wa sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir ma badalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin ويعذب المنافقين إن
شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Artinya, sesungguhnya telah pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik-baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, maka berkata, inilah yang dijadikan Allah dan Rasul-Nya pada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Di antara orang mukmin itu adalah orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang hidup, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya, supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau mereka menerima taubat. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan, yang akan disampaikan oleh koordinator kelompok 108 kakak reguler dari rumah kepada Saudari Anijihan Furaida. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkat, rahmat dan hidayahnya hingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara dan hadirin yang kami hormati, atas nama Panitia Pelaksanaan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Rubai SPD yang telah berkenan hadir dan menjadi penceramah dalam acara kegiatan pengajian pada pagi hari ini. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah berkenan hadir secara virtual dalam acara pengajian ini. Kemudian yang terakhir, terima kasih atas segala pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Demikianlah sambutan dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni Mau'idhah Hasanah dilanjutkan dengan doa yang akan diisi oleh Bapak Haji Ahmad Rubai, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Haji Ahmad Rubai, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibul syafa'ah
wa ala alihi wa ashabihi alladzina yad'una ila sabilin najah fid dunya ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu dosen pembimbing lapangan, dan semua Bapak Ibu dosen yang ada di Fakultas atau Universitas UIN Semarang yang kami muliakan dan kami hormati. Semua mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam perguruan tinggi UIN Semarang, tidak lupa juga saya banggakan, terutama sekali mahasiswi yang tergabung di dalam kelompok KKN reguler 75, dalam kelompok 108, dimanapun berada yang kami banggakan. Terima kasih. Dalam kesempatan pagi hari ini, tepatnya pukul 9:15, kami sebagai yang ditunjuk untuk mengisi peringatan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya kalau bisa memang kami sendiri itu tidak siap, karena memang ini bukan merupakan profesi saya sebagai pengisi acara Maulid Nabi, karena profesi saya itu sejak muda memang bergelut dengan perdagangan. Namun bagaimana memang orang tua diberi beban dari anaknya, saya sendiri, untuk mengisi jalannya peringatan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimanapun, dengan dalih apapun, walaupun dalam peribahasa kucing-kucing diraupi, saya laksanakan dengan tulus ikhlas. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan Maulidin Nabi yang diselenggarakan dengan cara begini ini ada manfaatnya, mengandung beberapa manfaat dan berkah, khususnya kepada semua mahasiswa yang tergabung dalam KKN reguler 75 dalam kelompok 108, diberikan ilmu yang manfaat, jadi anak-anak yang bisa mengemban amanat, anak-anak yang berkarakter mulia, sehingga nanti setelah lulus dari perguruan tersebut dapat memanfaatkan ilmunya, menerapkan dirinya sebagai orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan untuk meneruskan perjuangan agama di muka bumi ini. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam kesempatan pagi hari ini kita semua yang hadir di dalam peringatan Maulidin Nabi selalu mendapat perlindungan, ridho dari Allah, mendapatkan nikmat yang tak terhingga hitungannya, yang sering kita lakukan tanpa terasa adalah nikmat badan yang sehat, rohani yang sehat. Itu nikmat yang luar biasa.
Namun hal ini tidak terasa. Maka sekali lagi dalam kesempatan ini, mudah-mudahan kita bisa introspeksi diri. Karena dengan kenikmatan kesehatan badan, kesehatan rohani ini, kita dapat menghadiri peringatan Maulid Nabi dengan tanpa ada alamat suatu apapun. Berikutnya adalah bacaan sholawat. Kita bacakan bersama dengan bacaan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang benar-benar mendapatkan syafaatnya minat dunia, lebih-lebih di yaumil qiyamah yang dikatakan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Hadirin dan semua mahasiswa yang bergabung di dalam urutan 75 kelompok 108 dimanapun berada yang kami banggakan. Perlu diketahui bahwasanya peringatan Maulid Nabi ini tidak ada rekayasa apapun. Memang peringatan Maulid Nabi ini ada dasarnya. Sebagaimana yang tadi dilantunkan oleh anak-anakku dengan lantunan suara yang merdu, telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, dan seterusnya. Ini adalah dasar kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman Allah. Karena di dalam firman Allah itu menyebutkan bahwasanya di dalam badan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada suatu tuntunan yang baik, ajaran yang baik bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari prinsip itulah ya, kita tidak ada jeleknya apabila kita adakan suatu perayaan untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, masalah peringatan Maulid Nabi itu terjadi suatu perdebatan yang sengit. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi ini adalah bid'ah. Ada. Karena alasannya ketika itu pada masa Nabi Muhammad masih hidup, masih ada perayaan Maulid Nabi itu tidak ada atau tidak diadakan suatu perayaan. Ini alasan orang-orang yang menganggap perayaan Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Namun sebagian besar dari ulama Indonesia ini menganggap bahwa perayaan Maulid Nabi itu adalah tidak bid'ah. Karena perayaan Maulid Nabi ini mengandung unsur-unsur, mengandung nilai-nilai yang positif. Maka sebagian ulama besar ini itu bukan merupakan bid'ah. Ini yang merupakan dasar kita mengadakan perayaan
Maulidin Nabi. Jadi apabila anak-anak ini ditanyai orang, itu dasarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah, itu memang belum tahu dasarnya. Maka biasa saja apa yang kita lakukan itu kalau tidak cocok dengan pemikiran orang lain, itu dikatakan suatu bid'ah. Nah, peringatan Maulidin Nabi itu mulai diadakan atau diselenggarakan itu kira-kira sudah 15 abad yang lalu. Jadi pada masa setelah Nabi Muhammad wafat, yaitu tepatnya adalah pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sekitar tahun 1137 sampai 1193. Pada awalnya, ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi gencar-gencarnya menyiarkan agama Islam, ini ada beberapa banyak rintangan dengan orang-orang Nasrani. Banyak pertempuran yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang dikatakan perang salib ketika itu. Hampir Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, bala tentaranya itu hampir putus asa untuk menghadapi peperangan melawan orang-orang Nasrani. Setelah itu, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan para tokoh-tokoh agama, orang yang dianggap penting, yang bisa memberi nasihat, untuk memberi motivasi di dalam memperjuangkan peperangan melawan orang-orang Nasrani, membuat banyak orasi ketika itu. Ketepatan sejak mendekati hari kelahiran Nabi Muhammad, ya, mendekati hari kelahiran Nabi Muhammad, itu kiai menyerukan, ya, korbankan semangat untuk menghadapi peperangan ketika Nabi, seperti ketika Nabi Muhammad menghadapi orang-orang kafir pada zaman dulu. Akhirnya dengan pemberian motivasi, dorongan yang kuat yang dilakukan oleh para kiai, akhirnya peperangan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi melawan orang Nasrani dapat diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu anak-anak hayati sampai itu, ya, perjuangan para sultan ketika dahulu dengan dalih dasar dengan kelahiran Nabi kita menyemarakkan semangat di dalam peperangan. Alhamdulillah peperangan itu berhasil dengan meraih suatu kemenangan yang sangat menggembirakan. Itu prinsip dasar diadakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Kemudian kita lanjut kepada kepribadian Nabi. Sampai apa kita memperingati Nabi Muhammad di mana-mana ada suatu peringatan. Disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan seterusnya. Ayat ini terdapat
di dalam surat Al-Fatah yang artinya kemenangan. Merupakan ayat penutup dari surat Fatah tersebut. Sampai mana atau bagaimana sampai surat ini diberi nama Al-Fatah? Karena sebagian besar ayat-ayat dalam surat ini menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan kemenangan yang dicapai oleh Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi peperangan. Ini dasar kepribadian Nabi Muhammad SAW. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ini yang pertama. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai kepribadian yang keras terhadap orang-orang kafir. Keras dalam arti bukanlah menunjukkan sikap permusuhan atau bertindak yang anarkis atau provokatif, tetapi keras di sini mengandung arti tegas dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran dan gigih dalam memperjuangkannya. Ini yang dimaksud kepribadian Nabi bersifat keras terhadap orang kafir. Dengan sifat yang keras terhadap orang kafir, sejarah telah mencatatnya bahwa Rasulullah ketika itu ya diteror secara fisik, bahkan yang sangat menyakitkan. Nabi pernah disiram kotoran unta pada saat Nabi sujud dalam menjalankan sholat. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita baru disakiti oleh orang lain, dicubit, langsung biasanya kita membalas mencubit. Ini yang dilakukan oleh orang secara umum. Kita dihujat, membalas menghujat. Ya, kita ditabok orang, membalas menabrak, bahkan bukan menabok, menjotos kalau perlu. Ini biasa yang dilakukan oleh orang umum. Namun Kanjeng Nabi tidak itu. Coba bayangkan para bapak, ibu, anak-anakku, mahasiswa yang hadir dalam peringatan ini. Ketika kamu sholat, ya, umpamanya kepalamu diduduki orang lain, nah, langsung sholatnya mungkin itu dibatalkan. Kanjeng Nabi tidak, sholatnya masih teruskan. Sholat ketika sujud, kepalanya dilempar kotoran, Nabi tidak sakit itu. Ini kepribadian Nabi yang sangat luar biasa. Jadi gigih di dalam memperjuangkan agama Islam. Kemudian tidak hanya itu, Nabi Muhammad juga diembargo di dalam masalah ekonomi selama 3 tahun. Masa 3 tahun itu tidak sedikit, ya. Kali ini baru panjenengan sami dicoba oleh Allah di dalam masa pandemi yang hanya berkisar 6 bulan saja sudah morak-marik, porak-poranda, ya. Padahal hanya waktu yang secara singkat. Coba bayangkan, Nabi Muhammad ketika itu diembargo ekonomi selama 3 tahun. Hanya, coba bayangkan. Kanjeng Nabi beserta pengikutnya dikucilkan, dibuang, disyiik di luar kota Mekah. Apa yang dimakan oleh ya Kanjeng Nabi beserta pengikutnya? Tidak ada yang lain. Ya, yang dimakan adalah
pucuk-pucuk daun-daunan yang muda. Itu selama 3 tahun. Ya Allah, bayangkan, saya sendiri sebagai pribadi saya sendiri tidak bisa kita membayangkan yang jerih payah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Baru kita bisa makan sego telur aja sudah gelisah. Makan nasi jagung sudah gelisah. Padahal itu nasi. Nasi apa? Nasi beras. Namun tidak ada lauk pauknya yang kiranya cocok. Gelisah. Apalagi Nabi beserta pengikutnya selama 3 tahun yang dimakan hanya pucuk-pucuk daunan yang masih muda. Saya tidak bisa membayangkan. Apabila diterapkan pada masyarakat seperti ini, saya kira sudah montang-manting, ya, montang-manting. Para ibu, bapak semua ini perlu panjenengan introspeksi diri. Panjenengan diberkahi oleh Allah dengan kekayaan yang melimpah, ya, keadaan yang sangat menggembirakan, menyenangkan. Harus ditambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak hanya itu, ya, masih ada teror lagi di dalam perjuangan Nabi Muhammad untuk memperjuangkan agama Islam pada waktu itu. Nabi Muhammad diiming-imingi atau ditawari oleh pamannya sendiri, yaitu yang bernama Abu Thalib. Padahal paman Abu Thalib ini memang berjasa sekali bagi baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena dulu yang merawatnya memang pamannya ketika ditinggal mati oleh ibunda. Ini coba bayangkan apa yang ditawarkan oleh pamannya Abu Thalib, apa yang diiming-imingkan kepada baginda Rasul, ya, supaya baginda Rasul tidak meneruskan perjuangannya untuk apa? Memajukan agama Islam di muka bumi. Wah, kalau orang sini bapak-bapak yang mata-mata ranjang itu ditawari wanita cantik, saya tinggal geletak langsung. Yang dikejar wanita cantiknya, tapi perjuangannya ditinggalkan. Apa jawaban Nabi Muhammad ketika itu kepada pamannya Abu Thalib? Nabi Muhammad tidak berdering satupun dalam menghadapi perjuangannya. Wanita cantik diabaikan. Jawabnya dengan tegas, wahai paman, demi Allah, seandainya mereka itu bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwahku ini, tidaklah akan aku tinggalkan. Sehingga Allah mengatakan, apakah aku yang menang atau apakah aku yang binasa? Oh, ini adalah kepribadian yang tangguh, yang luar biasa, yang perlu kita acungkan jempol, kita apresiasi untuk anak-anak mahasiswa yang saat ini baru gencar-gencarnya menempuh pendidikan. Ini adalah motivasi. Motivasi ke depan. Bagaimana tampuk perjuangan untuk menghadapi, ya, kaum milenial seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dulu perang dengan senjata. Namun kalau saat sekarang sudah tidak zamannya perang dengan senjata. Kalau ini yang harus kita pikirkan. Ini apa? Perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu kita masukkan di dalam benak sanubari kita bersama, terutama bapak-bapak ibu yang mempunyai anak-anak yang masih bergulut di dalam pendidikan. Ini harus diberikan masukan, motivasi pada anaknya.
agar sekolahnya dapat berhasil, bukan pacarnya yang harus dicari dulu. Ya, Bapak, Ibu, gitu ya. Nah, ini harus. Jadi anak orang sekolah sing pol, ya bisa S3, S5 dan sebagainya. Ojo untuk kawin sih. Ya, ini kula pesen kali panjenengan sami yang hadir di peringatan Maulid Nabi. Ilmu yang lebih penting daripada semuanya. Mari kita menyimak tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya, ini singkat saja. Nabi Sulaiman ketika di dalam memperjuangkan agama Islam diberi dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta atau ilmu? Jawabnya Muhammad ilmu. Nabi Sulaiman. Apa yang terjadi setelah ilmu dicapai? Semua harta itu dapat dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Coba kamu bayangkan, berapa ratus ribu kandang Nabi Sulaiman, kandang onta ini. Satu kandang umpamanya ada 100 onta, coba bayangkan. Nabi Sulaiman dengan kekayaan itu setiap tahunnya bisa menyembelih korban onta berapa ratus. Oh, ini karena apa? Dua tadi yang dipilih adalah ilmu. Maka Bapak Ibu jangan salah ya untuk memilihnya. Ya, umpamanya nanti anak-anak Ibu sudah tamat untuk meraih gelar sarjana pendidikan, ya jangan salah memilih jodoh. Suatu misal dipilih yang kaya, ini jangan. Ya bisa kita memilih kaya, namun juga yang berilmu. Kaya tanpa ilmu tidak ada gunanya. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui ketika memilih jodoh untuk menunangkan putri-putrinya yang saat ini baru gencar-gencarnya mengikuti perjalanan pendidikan masa saat ini. Kemudian kepribadian Nabi Muhammad yang kedua adalah saling menyayangi sesama muslim. Nah, ini juga ada pedomannya, Ibu. Bukan ya kepribadian Nabi itu hanya sembarangan. Ada dasarnya. Karena memang al-muslimu akhul muslim. Yashidu ba'dum ba'dum. Jadi orang Islam dengan orang Islam itu diumpamakan suatu bangunan yang kokoh. Di antara satu dengan sama lain saling menguatkan. Jadi tidak bisa terpisahkan. Maka dengan sesama muslim harus kita berbuat baik, berbuat rukun, tidak boleh saling menghujat antara satu dengan yang lain, akhirnya sesama muslim terjadi perpecahan. Ini prinsip Nabi Muhammad yang kedua, atau kepribadian Nabi Muhammad yang kedua. Kemudian kepribadian Nabi Muhammad yang ketiga adalah suka rukuk dan sujud. Artinya Nabi Muhammad suka menjalankan sholat 5 waktu utamanya. Bahkan sholat yang sangat berat dilakukan oleh orang banyak ini. Bagi baginda ya suka berat, yaitu sholat malam, nisful lail, tahajud dan sebagainya. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad. Padahal coba kamu ketahui, Nabi Muhammad itu walaupun tidak melaksanakan hal itu, akhirnya masuk surga. Ya, Nabi Muhammad tetap masuk surga karena memang sudah untuk jatah dari Allah. Ya, Nabi Muhammad itu sifatnya adalah maksum. Maksum itu dijaga dari dosa. Maka langsung surga belum Nabi Muhammad tanpa itu yang dilakukan. Itu saja Nabi Muhammad masih menjalankan hal yang semacam itu. Aktivitas sehari-hari, sholat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai
Nabi Muhammad itu apa? Dari kelihatan hitam atau kapalan. Ya, saking lamanya Nabi Muhammad itu menjalankan ibadah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Nah, bayangkan Bapak. Panjenengan kula niku manusia yang dhaif, kon sembahyang awane rasa-rasa. Kadang-kadang lali karo penggawean. Kita kerja siang hari sholatnya hilang. Ini padahal itu memang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana? Rasulullah ketika itu menganggap bahwasanya kesejukan hatiku adalah ketika aku melaksanakan sholat. Nah, ini Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad melakukan sholat, ini hatinya sejuk. Ya, hatinya senang. Karena apa? Karena sholat adalah merupakan media komunikasi langsung seseorang hamba kepada sang Kholiknya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Bapak Ibu tidak sholat, berarti ya tidak sering ya berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sudah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Arti menyembah ini adalah menjalankan ibadah, terutama adalah sholat. Nah, ini. Jadi apabila Bapak Ibu, anak-anak sekalian ini tidak mau menjalankan sholat, berarti tidak punya adab, tidak punya tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak punya tata krama, tidak punya budi pekerti, tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia hanya untuk beribadah pada Allah, bukan untuk siapa. Nah, ini perlu catatan yang penting. Jika panjenengan meninggalkan sholat, berarti orang diduga karo Gusti. Dan kemudian kita sambung. Karena ini peringatan di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan keteladanan beliau. Kalau kita kepengen syafaat, ya, kepengen pitulungan dari Tuhan kita Nabi Agung Muhammad SAW, adab kita kepada Nabi bagaimana? Harus mau membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Jika umat muslim tidak mau memberi sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, berarti kita tidak punya adab. Sedangkan Allah sendiri cetok dengan tegas, walaupun Allah ya merupakan sesembahan Nabi Muhammad, ini memerintahkan. Jadi ada hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukannya itu tidak ada lain kecuali membaca sholawat. Yang lainnya tidak. Dengan dasarnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Oh, ini dasarnya. Jadi Allah memerintahkan, ya, tapi Allah menjalankan sendiri hanya satu, itu yaitu membaca sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita yang sebagai umatnya yang mendambakan syafaatnya di hari kiamat, ya, yang ketepatan momen ini adalah peringatan Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, Bapak Ibu tidak mau membaca sholawat, berarti ini gombal namanya.
rayuan jaluk sholawat, jaluk syafaat, akan tetapi tidak mau membaca, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kepengen mendapatkan syafaat, harus banyak membaca sholawat. Ini kunci, baik kunci. Nah, kemudian yang ketiga atau berikutnya, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ramah, santun terhadap keluarganya, ya, dengan yang menyenangkan, rendah hati, sampai-sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil istrinya itu tidak pernah dipanggil dengan namanya, tidak pernah, ya, tidak pernah, ya, panggilannya apa? Ya, Umairah. Oh. Yang artinya bagaimana? Hai istriku yang putih, yang kemerah-kemerahan. Oh ini, ya Umairah. Orang disebut namanya. Apalagi kita contohkan, kalau di saat ini, bapak-bapak panjenengan punya istri yang gede banget. Ya, gede. Yang besar sekali. Dengan sebagai Grim Gemblundung. Nah, mesti marah istrimu. Kamu nanti tidak akan dikumpuli. Wong bojone kok diarani Grim Gemblundung. Tidak kalau Nabi. Sing duweni bojo gepeng, ya merempeng, disebut gedek mrenio. Nah, ini coba bayangkan. Bojo kering diarani gedek. Umpamanya dia bojo sing ireng. Oh ya. Hajar asma. Ya. Kosteng pabrik. Nah, mesti marah istri. Kanjeng Nabi dia tidak pernah menyebutkan itu. Apalagi menyebut namanya. Hai Fatimah, tidak pernah. Ya Humairah. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Kalau kita simak, ya, semuanya itu ada nikmatnya. Ada kenikmatan tersendiri istri itu. Saya pernah mendengarkan ceramah-ceramah dari Bapak Kiai, yang saya dengar biasanya Bapak Kiai Haji Anwar Zaid. Nah, istri itu bisa dinikmati. Sing gede, bisa dinikmati. Akan kegedeannya. Oh, nak tidur, ora usah gelar kasur. Gelar istrinya sebagai kasur. Dinikmati. Ya, sing greng ya dinikmati. Oh, nak kelambine bisa hanya setengah meter, bisa jadi. Oh, nak ngguncek nonteng, nah ini dinikmati. Ya, sing bojone ngorokan, ceritanya Bapak Kiai Anwar Zaid, ya, lumayan untuk penghantar tidur, musik penghantar tidur. Oh, ini semuanya dapat kita nikmat. Ya, ini prinsip-prinsip Nabi, ya, yang harus kita teladani. Banyak sekali, tidak hanya itu. Maka Nabi Muhammad dengan beberapa dalih sehingga masyarakat ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu memang banyak sekali dasar. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan di muka bumi ini. Ada dasarnya. Innama bu'istu liutam mimma makarimah. Nabi Muhammad dilahirkan di bumi ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak-akhlak itu. Kenapa? Apakah orang dulu tidak punya akhlak? Punya. Ya, punya. Tapi akhlaknya belum sempurna. Coba kamu bayangkan. Pada zaman jahiliyah, orang mempunyai anak perempuan dibunuh hidup-hidupan. Waras kebablasan itu. Tidak moral, bejat nih moralnya.
duwe anak wedok sekali dipateni. Ini moral yang bejat. Ini bayangkan, ya itu mulai dibenahi ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada keteladanan Nabi Muhammad. Laqad kana fi Rasulillah walakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Banyak sekali. Di Al-Quran itu disebutkan tidak hanya itu. Banyak sekali. Maka di dalam kesempatan kali ini kami tidak dapat menyampaikan panjang lebar. Ini saya juga ada pekerjaan yang lain. Mudah-mudahan dengan acara yang singkat ini, kita semua yang hadir, terutama anak-anak KKN reguler 75 kelompok 108, dapat mengambil hikmahnya dari peringatan ini agar diberi agar dapat dimasukkan di dalam sanubari untuk menghadapi situasi sulit yang akan mendatang. Amin Allahumma. Amin. Jadi dari kami tidak kami perpanjang lebarkan, pastinya tidak lain manusia itu banyak kekurangannya. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada benarnya. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kembalikan kepada Allah apabila dalam kita mengisi acara Maulid Nabi yang secara singkat ini ada kesalahan baik dari ucapan ataupun tutur bahasa kami yang kurang mengena pada sanubari, pada terutama Bapak dosen pembimbing, Ibu dosen pembimbing. Maksud kami minta maaf yang sebesar-besarnya, utamanya kepada semua peserta KKN reguler 75 dalam kelompok 108. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata kami, kurang sopan kami di dalam menyampaikan atau kurang ada kejelasan dari kami. Kami mohon maaf, memang dari kami adanya hanya keterbatasan, maka tidak lain maaf yang sebanyak-banyaknya yang dapat saya sampaikan kepada peserta KKN reguler 75. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi acara ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan acara ini dapat membawa keberkahan, dapat ridha dari Allah, yang akhirnya dari semua anak-anak yang tergabung dalam KKN reguler 75, umumnya kepada semua mahasiswa ya, perguruan UIN Semarang dalam KKN ini dapat berhasil lancar, tidak ada halangan apapun. Ala diniyah alaniya al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa walidayya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wasallim wa radhiyallahu ajmain. Dan amin dan syakir hamdan hamidin hamdan yuafi ni'am wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama jalal sultani. Assalatu wassalamu ala sayyidina ya Rasulullah amisna wa iyahum syari amsadillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhirna min sayyi'at
وترفعنا بها عندك الدرجات لا تبلغنا بها أقصى الغاية خيرات الحياة بعد الممات اللهم يا الله اجعلنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم min ahli syarri wa ahli tuhyan. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat meraih ilmu atau meraih prestasi yang dapat menyenangkan dan menjadi idaman dari semua orang tua yang menjadi anak yang berbakti kepada nusa, berbakti kepada bangsa, terutama agama, dan dapat meneruskan perjuangan para pejuang-pejuang agama Islam yang telah lalu, dapat menjadi tonggak perjuangan yang mendatang untuk menghadapi rintangan atau menghadapi lika-liku rintangan di masa depan dengan ketulusan hatinya ya Allah, dengan kejembaran atau kesabaran hatinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan anak-anak kami diberi rahmat, diberi bimbingan, diberi belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di dalam menjalankan KKN ini dapat berhasil, tidak ada halangan suatu apapun ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, mudah-mudahan limpahkan pengampunan Allah kepada semua anak-anakku yang tergabung dalam KKN reguler ini. Semoga dosa-dosanya dapat diampuni, menjadi anak yang solih, yang berbakti kepada nusa bangsa, terutama kedua orang tuanya, berguna manfaat ilmunya di masa-masa beradaannya di masyarakat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya benar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian mau'idhah hasanah yang disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Rubai, Sarjana Pendidikan. Banyak hal yang dapat kita teladani dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu akhlak Rasulullah yang dapat kita teladani adalah saling menyayangi sama Muslim. Kita dengar yang terjadi di Indonesia bahwa banyak sekali permusuhan yang terjadi antar sesama Muslim. Untuk itu, sebagai keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah seharusnya kita dapat menyayangi sama Muslim pada khususnya dan kepada umat non-Muslim pada umumnya. Untuk selanjutnya adalah sesi foto-foto. Untuk itu, kepada teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, mohon diaktifkan. Nah, hitung 1, 2, 3. Kita ulangi sekali lagi. Satu, 2, 3. Kemudian acara yang terakhir, ini penutup. Sebelum saya tutup, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir dalam pengajian ini. Dan apabila dalam membawakan acara pada pagi hari ini terdapat banyak kesalahan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah kita tutup acara pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.